Hai guys, selamat datang di podcast kami. Aku Febira Sarita dan aku Rahmatun Najwa. Podcast kali ini kami akan membahas mengenai Kasus korupsi di Indonesia. Oke, sebelumnya apa sih itu korupsi? Kalau dari sepengetahuan aku sih, korupsi suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma, yang dimana seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk orang lain. Kira-kira apa aja ya modus operandi yang ada pada korupsi? Modus operandi yang sering dilakukan itu ada penyuapan, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan perbuatan curang. Oh iya, kan banyak ya baru-baru ini terungkapnya kasus korupsi di Indonesia. Kamu yang ngikutin kasusnya nggak? Iya, ada beberapa kasus korupsi yang aku ikutin kayak kasus korupsi PT Timah dengan dugaan korupsi. Ini melibatkan 21 tersangka termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Helena Lim dan Hefi Muiz. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 300 triliun. Oh iya, ada juga kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat Pertamina dan pihak swasta, termasuk Yogi Firnandi, Syahri Dinar Saifuddin, dan Muhammad Keri Adrianto Riza. Korupsi ini diduga terkait dengan penyelewengan pengelolaan minyak mentah yang mengakibatkan kerugian negara. Oke, kira-kira apa ya hukuman untuk para koruptor seperti ini? Kalau sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat berupa penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun serta denda. Dalam kasus tertentu, hukuman mati juga bisa dijatuhkan. Selain itu, aset koruptor dapat disita untuk memulihkan kerugian negara. Kalau menurut Tebi, adakah upaya untuk mencegah terjadinya korupsi? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu dengan diadakannya pendidikan anti korupsi sejak dini dan penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal, misalnya dengan transparansi anggaran dan pengawasan terhadap penggunaan dana negara, penguatan hukum yang tegas, dan tidak pilitasi terhadap kasus korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Oke, mungkin waktunya sudah cukup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton podcast kami ya.